Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin sekalian, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Para hadirin, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya pada Quran surat Al-Isra ayat 66 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innahu kana bikum rahiman, yang artinya sungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Dan berulang kali dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Ini semua adalah garansi dari Allah bahwa Allah akan memberikan beragam nikmat pada para hambanya yang dikehendaki dengan berbagai kenikmatan yang tak mungkin bisa terhitung jumlahnya. Nah, seperti dinyatakan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tak mungkin bisa menuntaskannya. Akan tetapi, mengapa kita lihat banyak sekali orang-orang yang ditimpakan kesengsaraan? Mengapa kita lihat di sekeliling kita banyak yang tertimpa musibah? Nah, dan mengapa saat ini kita tidak mendapat hujan yang biasanya telah membasahi bumi kita, mengairi sungai-sungai kita, menjadi minuman bagi tanaman, ternak, dan kita sendiri? Untuk menjawabnya, marilah kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat di atas menjelaskan bahwa memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemurah dan Maha Penyayang, sehingga senantiasa memberikan aneka nikmat kepada para hambanya. Namun demikian, apabila kemudian hamba-hamba tersebut mendustakan nikmatnya, maka atau melakukan berbagai maksiat, melakukan kezaliman yang semuanya itu dilarang oleh Allah, maka Allah akan berubah dari asalnya memberikan suatu nikmat itu dengan menjadikan mereka itu memberikan hukuman. Bukan Allah yang berubah menjadi tidak penyayang, tetapi manusia itu sendirilah yang berubah menjadi sosok yang tak layak disayangi lagi. Akhirnya sesuai firman tersebut, Allah akan memberikan beragam kesulitan dan kesengsaraan kepada manusia. Karena itulah mari senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tentang air hujan, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara di mana jika telah menimpa kalian, maka tiada lagi kebaikan bagi kalian. Nah, dan aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian tidak menemui zaman itu. Di antara 5 hal itu, dan tidaklah mereka menahan zakat mal, melainkan ditahan juga air hujan dari langit untuk mereka. Jika seandainya bukan karena binatang yang hidup di muka bumi ini, niscaya tidak diturunkan hujan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini disebutkan bahwa orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat mal menjadi salah satu penyebab air hujan itu ditahan untuk turun. Nah, artinya kemaksiatan yang kita lakukan berupa menahan hak-hak kaum fakir miskin akan berbalik efek buruknya itu kepada masyarakat sendiri. Nah, ketika kita tak lagi peduli dengan orang sekitar, maka Allah tak lagi peduli dengan kita. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi.
Allah akan selalu menolong seorang hamba ketika selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nah, karena itulah kita tunaikan kewajiban zakat kita tingkatkan kadar sedekah kita saling membantu meringankan beban orang-orang yang tidak mampu. Dengan begitu, kita bisa berharap agar kemarau ini terangkat dan hujan segera turun kembali. Dan terakhir yang paling penting, marilah kita perbanyak membaca istighfar, memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, disengaja maupun tidak disengaja. Itulah di antara hal yang dapat membuat Allah menganugerahkan hujan pada manusia. Kemudian Allah berfirman, yang artinya pada Quran surat Nuh, yang artinya mohon ampunlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.